pastinya kalian udah nunggu ini topik apa yang bakalan kita bahas. Jadi kita membahas teori menggali potensi dari dalam penerapan teori resource based view dalam dunia kewirausahaan. Nah, kita kedatangan narasumber yang luar biasa yaitu Pak Ridwan. Halo Bapak, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat terus Bapak. Sehat ya. Alhamdulillah. Nah nih Pak, kita langsung ke pembahasan ringannya dulu ya Pak. Boleh? Oke, boleh, silakan. Ya. Nah nih Pak Ridwan, kalau dengar istilah potensi internal bisnis, apa hal pertama yang terlintas dari Bapak? Oke, di internal bisnis pasti kita akan melihat ya bagaimana nih sumber daya yang dimiliki kan gitu. Nah, dari situ kan kita akan melihat ya bagaimana peran dari sumber daya ini sangat signifikan ya. Terutama ya ini ya ketika kita mulai bisnis ataupun kita seorang entrepreneur ya, kita akan memikirkan biasanya kita mikir modal apa yang kita punya kan itu. Nah, itu. Nah, di samping itu ketika kita melihat sumber daya itu tidak cuma sumber daya secara fisik kan itu. Betul. Tapi juga sumber daya yang kaitannya dengan yang intangible dan non fisik kan itu seperti itu. Biasanya yang intangible itu kita sebut dengan capability kan itu. Maka di topik ini kita akan mengulas bagaimana peran dari suatu teori ya. Teori itu adalah resource based view, yaitu teori yang berpandangan yang berbasis pada sumber daya. Sumber daya. Ya. Oke, baik Pak. Nah nih Pak, Bapak sendiri sering lihat nggak pelaku usaha yang terlalu sibuk melihat pesaing sampai lupa kekuatan di dalam bisnisnya itu sendiri? Ya, biasanya gini, kalau di bisnis kita pelaku usaha itu hanya berfokus pada yang fisik saja Iya, kan betul. itu. Tapi mereka tidak sadar bahwa di samping fisik itu ada yang namanya capability kan itu. Jadi kalau kita merujuk ke teori ini kan itu bahwa ya sumber daya memang dari awalnya kan kalau di teori resource based view itu kan itu melihat bagaimana sumber daya kita itu dari terkenalnya empat dimensi ya. VRIN kan itu. Jadi valuable, gimana sumber daya itu valuable, kemudian itu rare atau itu jarang gitu kan itu. Kemudian imitable, jadi tidak bisa diimitasi, dan juga N-nya itu non substitutable, jadi tidak bisa disubstitusikan. Nah, dari situ melihat bahwa sekarang ini kecenderungan juga bahwa pelaku usaha cuma melihat dari sumber daya yang fisik saja. Nah, kemudian di ini perjalanan waktu bahwa teori RBV ini sebenarnya harus dinamis kan itu. Jadi mengikuti dinamika lingkungan gitu. Maka nanti disempurnakan, jadi RBV itu nanti disempurnakan suatu konsep yang namanya dinamika linguistis kan itu. Nah, nanti di situ terlihat bagaimana peran entrepreneur itu harus dinamis dan sesuai dengan tuntutan dari ini pasar gitu kan. Betul. Jadi 4 dimensi itu tuh sangat penting ya Pak? Ya, sangat penting. Jadi itu sebagai dasar dari ketika kita mengolah sumber daya yang ada kan seperti itu. Baik Pak. Nah ini Pak yang menarik, jadi sebenarnya RBP ini gimana sih Pak? Boleh nggak jelasin secara sederhananya aja? Oke. Teori RBV ini teori yang berpandangan bahwa sumber daya itu sebagai sumber ini keunggulan bersaing kan itu. Namun keunggulan yang bersaing itu yang bagaimana kita harus melihat dari 4 dimensi tadi kan itu. Bagaimana resource itu berharga, kemudian bagaimana itu sumber daya itu jarang dimiliki oleh pesaing lain ataupun bisnis lain kan itu. Kemudian juga bagaimana sumber daya itu tidak bisa diduplikasi atau diimitasi kan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana sumber daya itu tidak tergantikan kan itu. Nah, kalau kita melihat bagaimana itu di bidang entrepreneur, wirausahaan, nah itu tugasnya seorang entrepreneur itu bagaimana mencari kan sumber daya yang unik yang tidak bisa diimitasi, tidak bisa digantikan. Kemudian juga ini kan sangat berharga ketika itu nanti menjadikan sumber daya sebagai keunggulan dia
dia bandingkan dengan pesaing lain. Jadi itu dalam satu perusahaan itu harus mencari kayak keunikannya sendiri, Ya, biar betul. tidak bisa digantikan. Iya, betul. Oke Pak. Nah nih Pak, kita masuk ke sesi dasar teori RDP-nya. Ya. Boleh nggak Pak diceritain sedikit latar belakang kenapa teori RDP ini bisa muncul? Oke, baik, pertama kali itu sebenarnya dari Werner Ford kan, itu teorinya kan, itu bagaimana melihat dia itu secara fisik kan, itu bahwa perusahaan itu melihat bagaimana dia bisa bertahan dan kemudian ini menjadi keunggulan dia dari waktu ke waktu kan itu. Tapi istilahnya itu sebagai teori dasarnya kan itu. Nah, di yang kedua itu ada nama J. Bernie kan itu mengembangkan dari Werner Ford ini RBV, dia lebih 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 ekspansif kan itu. Bagaimana melihat dari RBV ini memberikan keuntungan ya bagi perusahaan ketika dia bisa berleluasa untuk menerapkan strateginya kan, seperti itu. Jadi konsep dari RBV itu bagaimana punya sumber daya yang tadi ada 4 karakteristik kan itu. Nah, kemudian itu diolahnya menjadi suatu strategi kan itu. Strategi itu nanti yang akan melahirkan suatu keunggulan bersaing dari perusahaan lain kan itu. Nah, teori awal dia terbentuknya adalah bagaimana kesadaran bahwa perusahaan itu kalau kita punya sumber daya yang unik seperti tadi kan, yang tidak bisa tergantikan, itu bisa sustain berlanjut sampai ya istilahnya bisa strategi jangka panjangnya itu kan berlanjut kan itu. Jadi Pak, tadi Pak ada sedikit jelaskan teori RDP ini menguntungkan perusahaan, ada nggak Pak menguntungkan untuk konsumennya? Ya, kalau kita lihat ya untuk studi kasus yang itu. Nah, ini seperti keberlanjutan dari Apple kan itu. Apple kan selalu berinovasi kan itu. Nah, itu bagaimana dia punya keunggulan dari sumber dayanya, yaitu sebenarnya kalau dilihat ya kalau fisiknya sama semua kan itu. Misalkan ada prosesornya, kemudian untuk teknologinya kan hampir semuanya kan sama. Cuma yang menjadikan keunggulan dia bagaimana dia memanfaatkan ini sumber daya dia. Sumber daya itu kan ada sumber daya manusia dan ada sumber daya yang ini non fisik kan, intangible kan itu. Nah, di sini keunggulan dari Apple kan bagaimana dia bisa ini mengkapitalisasi knowledge mereka kan itu. Bagaimana pengetahuan mereka selama ini sebenarnya kalau dilihat kan pendirinya Steve Jobs itu kan sudah meninggal, tapi secara ini ya kultur kan mereka, kultur inovasinya sangat kuat kan itu. Bagaimana menciptakan produk-produk yang belum ada kan itu, belum ada ketika orang pikirkan kan itu. Nah, itu desain seperti yang dulu kan, ya beberapa memang ada yang gagal kan gitu, tapi untuk future ke depan itu kan, untuk kedepannya kan Apple kan itu untuk inovasinya paling ini maju kan, seperti itu. Nah, gitu. Nah, jadi kayak ada saling menguntungkan antara perusahaan dan konsumennya ya Pak? Iya, betul gitu. Tapi lebih ke perusahaannya ya Pak untuk teori RPF ini? Ya, dia lebih ke bagaimana perusahaan itu mengelola ini sumber daya yang dia miliki kan, itu seperti itu. Baik Pak. Nah nih Pak, kita sering dengar istilah print, biasanya dijelaskan boleh Bapak jelasin satu persatu? Frame ya. Iya, betul. Oh, valuable itu ya bagaimana sumber daya itu punya nilai ya, punya nilai lebih atau nilai uniqueness dan itu seperti itu. Nah, kemudian rare itu berarti sumber daya itu jarang ada, ataupun itu ya kayak kita punya misalkan Indonesia itu sebenarnya keunggulannya kan tinggi kan, kayak di negara ya. Kita punya banyak sumber daya yang alam gitu kan, seperti emas gitu kan itu. Nah, itu menandakan bahwa sumber daya yang rare itu kan itu dapat menumbuhkan atau menimbulkan, menciptakan keunggulan bersaing baik bagi negara ataupun perusahaan itu kan itu. Nah, kemudian yang ini ya inimitable itu tidak bisa diimitasi kan itu. Nah, sekarang ini banyak ya, ketika kita kan amati, tiru kan, kemudian itu kan. Nah, bagaimana menciptakan ini ya, kita punya sumber daya yang tidak bisa tergantikan kan itu. Biasanya yang tidak tergantikan itu kan non fisik kan itu. Nah, itu seperti keahlian gitu kan itu, kayak
Ya kalau melihat bagaimana kalau sekarang ini ya kayak Microsoft kan itu. Microsoft kan sudah tidak ada ini tadi kan apa namanya pemimpinnya itu kan itu. Nah sekarang tetap value-nya tetap ada kan gitu seperti itu kan itu. Nah kayak juga yang studi kasus yang misalkan kita melihat ada kegagalan misalkan kita lihat Nokia kan gitu. Nah itu kan atau BlackBerry kan itu. Nah itu dia tidak bisa memandang bahwa dia tuh sebenarnya punya potensi sumber daya yang bagus kan itu ketika dia menciptakan produk-produk seperti Nokia kan HP kan itu mobile phone, kemudian juga BlackBerry kan itu. Tapi karena tidak peka terhadap dinamika yang ada, akhirnya juga mereka tidak bisa mengakomodasi ya kemajuan teknologi itu, akhirnya juga tergerus kan seperti itu. Ya, karena yang Nokia itu tiap tahun tuh kan selalu ada produk baru, sedangkan dari perusahaan Nokia itu mungkin tidak mengeluarkan produk baru atau inovasi gitu ya Pak. Iya betul. Tenggelam. Iya seperti itu. Baik Pak. Nah tadi itu kan ada Bapak jelasin yang sulit ditiru. Ada nggak Pak bisnis yang paling sulit ditiru? Oke, biasanya yang berkaitan dengan ini ya handicraft ya, kerajinan kan. Nah beberapa produk-produk misalkan kita lihat yang seperti kelapa atau apa ya, istilahnya mereka kan bergeraknya di industri kreatif ini ya produk handicraft kan itu. Nah itu kalau kita melihat kan itu bagaimana nilai dia kan itu. Nah itu ketika biasanya bersinggungan dengan seni kan itu. Nah di situ amat susah ditiru kan itu. Ya, itu. Karena nilainya kan kita tidak bisa menilai dari istilahnya bahannya kan itu, tapi bagaimana kita menilai produk itu dari seni misalkan itu, dari misalkan tidak cuma fungsi tapi bagaimana keindahannya kan seperti itu. Itu ya seperti itu. Jadi yang memiliki keterampilan seni dan itu tuh sangat luar biasa ya, tidak mudah tergantikan. Nah Pak, kalau mau mulai menerapkan teori RBF ini, langkah pertama yang harus dilakukan pengusaha itu apa ya Pak? Ya pertama mapping kan, mapping sumber daya kan itu. Bagaimana kita melihat sumber daya kita itu ya kayak kita menganalisis SWOT yang itu, bagaimana kita melihat kekuatan kita, bagaimana kita melihat kelemahan kita kan itu. Nah itu tapi dilihatnya dari sumber daya yang kita miliki kan itu. Kemudian kalau sudah lihat ada kelemahannya apa, ada kelebihannya apa, nah yang jadi kelebihan sumber daya itu kayak tadi yang termasuk karakteristik VRIN kan itu. Nah itu perlu kita eksploitasi kan itu supaya keluar capabilities kita itu kan itu. Jadi prinsip dari RBV itu sebenarnya kita punya sumber daya, tapi kalau sumber daya itu didiamkan itu tidak keluar itu capability kita. Nah salah satu bagaimana strateginya yaitu pertama mapping, kemudian kedua bagaimana mengeluarkan capability dari sumber daya yang ada seperti itu. Kalau untuk modal itu termasuk nggak Pak? Yang modal adalah sumber daya fisik. Fisik ya, secara fisiknya. Baik Pak, dalam konteks UMKM gimana caranya sumber daya sederhana bisa tetap punya nilai tambah? Oke, kalau untuk pelaku usaha itu yang UMKM kan, kita akan melihat bagaimana sumber daya yang dimiliki, kemudian keunikan apa. Nah, yang jadi keunggulan kita adalah bagaimana kita menciptakan keunikan itu kan seperti itu. Ya keunikan itu tidak cuma misalkan sekarang produk, kemudian desain kan itu. Nah seperti itu. Tapi kita bisa menciptakan seperti bisnis model kan seperti itu. Bagaimana ya kayak ini ya Nah kita lihat kayak sekarang kan banyak platform digital kan seperti itu. Nah bagaimana nanti menciptakan ya bisnis bisnis model yang terkait dengan teknologi. Kayak misalkan ya saya kemarin baca itu kayak Vevo kan itu. Ya itu kan video evolution kan itu, bagaimana dia itu menjadi platform bagi YouTube kan itu, juga kerjasama dengan YouTube kan itu. Kalau dilihat kan bisnis modelnya kan awalnya kan
buat apa sih buat ini kan apa namanya platform yang cuma mengumpulkan video kan itu. Tapi ternyata di situ ada profit sharing kan seperti itu antara apa namanya pemusik, kemudian ada juga yang ini kan produsernya kan seperti itu. Nah semua di situ terkait dengan ini ekosistem musik kan itu, mereka menciptakan modal yang saling menguntungkan kan itu seperti itu. Berkolaborasi lah ya. Ya berkolaborasi seperti itu. Nah nih Pak, ada nggak apakah sumber daya seperti kepercayaan pelanggan, jaringan atau reputasi bisa dianggap aset strategi juga? Iya betul. Itu kan sebagai ini capabilities kan itu. Jadi kalau kita melihat dari MBV itu bagian dari capabilities yang merupakan reputasi kan itu. Nah, jadi bagaimana trust, bagaimana dia membuat ya itu semacam branding itu bagi perusahaannya kan. Branding itu tidak cuma produk, tapi branding itu misalkan ke perusahaan kan itu. Di perusahaan itu misalkan kita lihat kan beberapa contoh kasus kan itu, seperti misalkan kita lihat Pertamina sekarang dengan Shell sekarang kan itu. Nah itu lihat dari brandingnya kan kita lihat bukan masalah apa namanya produknya itu dikemas bagus atau tidak kan. Tapi bagaimana dia melihat itu sebagai reputasi dia. Sekarang kan kayak Pertamina kan baru ini kan turun kan itu karena melihat dari dinamika yang ada kan, kayak penjualan etanol bensin dengan etanol kan seperti itu, isu-isu seperti itu kan itu. Nah ini pentingnya bahwa kita itu harus punya capabilities ya, jadi bisa ambil sumber daya yang ada, tapi bagaimana sumber daya itu harus digunakan itu dengan segala cara supaya kapabilitas kita muncul untuk dapat bersaing dan seperti itu. Nah ini di kewirausahaan itu juga harus sebenarnya bagaimana seorang pengusaha, wirausaha kecil misalnya itu melihat bagaimana potensi dia kan. Di lain sisi misalkan dia secara fisik kalahkan modal kan itu, tapi secara capabilities misalkan network, jaringan gitu kan itu kita jual kan nggak perlu modal juga kan itu. Misalkan kita punya jaringan, kita pinjam modal dulu, barang dulu kan itu, itu kita jualkan lagi kan itu. Kayak tadi kan trust itu kan sebagai capabilities kan kita kan seperti itu. Ya. Nah nih Pak, dari pendidikan ini kan fokus ke kekuatan internalnya, tapi lingkungan bisnisnya cepat banget berpengaruh. Gimana supaya tetap relevan di era digital? Ya harus fleksibel. Harus fleksibel. Ya. Kalau RBV itu sebenarnya kan statis. Nah begitu nanti ada konsep dynamic capabilities, menuju ke capabilities, ya harus fleksibel kan itu. Kuncinya harus fleksibel aja sih Pak buat bersaing di era digital. Nah, menurut Bapak inovasi itu bagian dari RDF juga nggak Pak? Gimana? Inovasi bagian dari RDF juga nggak? Kalau inovasi sebenarnya dia ini ya bagian dari RBV, cuma inovasi itu sebenarnya lebih ke dynamic capabilities-nya kan itu. Bagaimana dia itu bisa menciptakan peluang kan itu. Nah, jadi inovasi itu kan kita harus ini ya menemukan sesuatu yang baru kan itu. Nah di RDV itu sebenarnya RDV itu cuma kita memandang sumber daya, kemudian bagaimana kita sustain itu ya perlu inovasi kan itu. Inovasi itu sebagai capabilities dari sumber daya yang ada kan itu seperti itu. Baik Pak, jadi RDV ini sangat penting juga inovasi ya? Iya, inovasi sangat penting. Nah nih Pak, sesinya ke RDV finish modal 5 kekuatan porter. Kalau di seluruh bandingkan RDV ini bersaing atau justru melengkapi modal porter? Ya, dia melengkapi kan. Melengkapi ya? Dia melengkapi kan. Jadi RDV sendiri kan internal kan itu. Sementara kan nanti kan dia ini berhadapan dengan kekuatan dari eksternal kan itu. Kalau five forces porter itu kan dari kekuatan bagaimana pemasoknya, suppliernya, kemudian dari pembelinya kan itu, kemudian dari internal kompetisinya itu sendiri kan, kemudian ada produk-produk pengganti. Nah di situ tuh sebenarnya bagaimana memperkuat diri RBV itu, memperkuat diri internal perusahaan kan itu. Nah di samping juga nanti kita tidak terus menerus juga istilahnya itu saling
saling berkompetisi berlawanan kan itu. Kadang-kadang kita juga harus berkolaborasi atau beraliansi kan seperti itu. Maka di RDV sendiri juga tidak menutup, misalkan yang punya sumber daya, kita punya sumber daya misalkan cuma 3 kan, sementara yang lain itu kan ada misalkan 4, 5 kan, berarti kita kalah ya. Tidak begitu, tapi kita bagaimana itu berkolaborasi, kemudian yang belum kita punya bisa kita misalnya beraliansi seperti itu untuk melengkapi ini kekuatan kita kan. Jadi saling melengkapi ya, RDV sama model 5 kekuatan pelapor. Jadi tidak ada lebih unggulnya ya Pak? Tidak ada. Nah nih Pak, untuk wirausahawan pemula sebaiknya lebih dahulu memahami pasar atau mengenali kekuatan internal? Ya kalau sekarang ini sebenarnya harus melihat dari internal dulu kan itu, kemudian baru kita beranjak ke eksternal kan itu. Karena secara konsep kan itu bagaimana RBV itu melihat dari diri kita sendiri kan itu. Nah kemudian baru kita melihat dinamika di pasar. Maka ketika nanti sudah kita punya sumber daya, tapi kita itu harus juga mengeluarkan namanya capability itu kan juga bisa berubah-ubah kan itu. Misalkan sekarang kita jualan misalkan gorengan kan itu, gorengan tidak laku, bagaimana aset kita yang ada itu tidak cuma jual gorengan kan itu, bagaimana kita misalkan inovasi baru misalkan itu makanan yang lain kan seperti itu. Nah itu namanya kan fleksibilitas dari kita punya sumber daya, tapi bagaimana kita memikirkan, kemudian kita bisa gunakan untuk ini mengeluarkan strategi baru ataupun produk yang akan kita kembangkan ya. Nah Pak, jadi sebenarnya strategi sukses itu datang dari luar atau dalam diri perusahaan ya Pak? Kalau strategi pasti dari dalam kan itu. Dari dalam itu. Nah faktor eksternal itu sebagai pendukung kan itu seperti itu. Ya ketika kadang-kadang kan misalkan terkena disrupsi kan itu karena luar, karena dari perusahaan itu sendiri tidak aware ya, tidak sadar akan ini perubahan ya itu seperti itu. Ya ini banyak ya seperti kasus kan itu. Misalkan ya kayak tadi misalkan kayak BlackBerry kan itu tidak bisa bersaing kan seperti itu. Nah kalau kita tidak usah jauh-jauh ya gitu seperti misalkan sekarang ini trennya anak muda misalkan itu kan baru tiktokan kan itu. Nah kalau kita tidak merambah misalkan ikut di platform itu kan itu, nah kita juga akan ketinggalan misalkan dalam marketing kan itu kan, TikTok Live itu kan itu seperti itu. Nah kalau kita ya cuma jualan itu manual tradisional kan itu ya kita akan nunggu lama kan seperti itu. Nah, makanya dengan ada perubahan teknologi, perubahan ini kan lingkungan itu kan, lingkungan teknologi juga itu kan kita harus sadar kan itu apa yang perlu kita ini adaptasi, kita perlu mengikuti kan itu supaya kita juga tidak terdisrupsi kan itu. Nah seperti itu. Jadi kita harus mensurvei lingkungannya Pak biar perusahaan kita terus maju, tidak ketinggalan zaman. Iya itu namanya kan tadi fleksibilitas, capabilities yang seperti itu. Nah ini Pak, tantangan dan peluangnya nih. Kalau kita bicara realita, tantangan terbesar penerapan RDIF ini di dalam UKM apa aja Pak? Oke. Baik, kalau kita lihat ya RDV kan itu, nah tantangan sebenarnya di tantangan mental kan, mental dari ini sumber daya manusianya kan seperti itu. Nah kalau kita melihat ya perilaku kan itu, perilaku kita kan itu bagaimana sadar bahwa kita itu harus tetap menggali ketika nanti kita sudah survive, kita sudah unggul gitu. Terkadang kita itu tidak sadar ya bahwa itu harus kita pertahankan, bagaimana mempertahankan itu tuh ya kita harus menggali lagi inovasi kayak tadi kuncinya inovasi yang ada kan seperti itu. Jadi misalkan sudah survive di ini ya di usaha kan itu, misalkan udah maju kita jualan kafe kan itu. Nah kalau cuma jualan kafe kan itu ya akhirnya juga akan ada ini ya titik maksimal dari pelanggannya. Maka perlu kita lakukan misalkan inovasi tambahan gitu. Nah kalau kita melihat sekarang ini tantangannya ya bagaimana
ketika nanti dia sudah punya keunggulan bersaing, maka dia juga harus ini punya inisiatif, punya istilahnya inisiatif dan juga kebaruan, bagaimana memperbarui, ya tidak, dia harus tahu kapan dia maksimalnya, misalkan ini usaha ini kan gitu. Nah kemudian bagaimana dia nanti merestrukturisasi usaha ini kan gitu. Jadi kemudian menjadi ini lagi berkembang. Contoh kayak kemarin kan ini ya, kalau di industri yang besar itu Indofood, ya Indofood itu dipecah kan, Indofood Sukses Makmur itu dipecah menjadi beberapa kan, ada Bogasari gitu kan. Nah kemudian yang Indomie sendiri dia itu kan punya sekarang Indofood CBB kan. Iya, Nah itu bagaimana cara supaya dia bisa bertahan gitu, dan juga mengeluarkan ini inovasi baru. ya, itu caranya. Nah, Kak, kan tadi ada Bapak kita bahas soal penjual gorengan nih. Kalau misalnya penjual gorengan itu tidak berinovasi, itu kan sulit menemukan kayak mempertahankan perusahaannya. Ada nggak Kak tips untuk menggali kayak untuk mengembangkan perusahaan? Biasanya kan ada yang mau mengembangkan perusahaannya tapi bingung. Jadi cara menggalinya itu mulai dari apa? Oke, ya kita mulai dari ini dulu, kemampuan kita dulu kan, kemampuan pertama itu ide ya. Nah, kekuatan ide itu memang sangat besar ya. Kedua tentang kemampuan ide dibarengi kemampuan, misalkan kita punya ide ya, punya ide tapi secara realisasi kita tidak bisa melaksanakan, itu bila susah, misalnya gorengan kayak gitu. Nah bagaimana membuat gorengan itu punya nilai lebih kayak gitu. Kayak misalnya kita buat packaging yang bagus kan itu, tapi kadang-kadang kan cuma gorengan kan. Iya, benar. Tapi kita lihat di kios kan itu jual gorengan juga itu. Apa bedanya gorengan dia dengan gorengan yang ada di jalan itu? Ya, gitu. Ada memiliki ciri khas dan tempatnya juga ya Pak, Iya. yang mempengaruhi. Ya seperti itu dan Pak. Dalam era digital, apakah data pelanggan atau sistem digital bisa dianggap sumber data strategi dan strateginya gitu Pak? itu pasti sekali ya, karena itu kekuatan kita melihat bagaimana mapping pasar kan itu. Nah kita kan lihat bagaimana sekarang daya serapnya. Jadi data pasar itu sangat signifikan buat ini pengusaha gitu. Untuk melihat bagaimana nanti kita mulai usaha itu serapannya berapa, kemudian nanti ada data misalnya minat terhadap suatu barang atau minat terhadap jasaan seperti itu. Nah itu tuh menjadi menjadi senjata bagi seorang entrepreneur ataupun pengusaha. Jadi sangat penting ya Pak data itu. Iya sangat penting. Jadi Pak, menurut
dia pasti akan keluar dari zona itu juga gitu. Kayak kita misalkan juga menghadapi masalah bisnis ya gitu. Nah kita keluar dulu bukan berarti kita melarikan diri kan gitu. Tapi kita melihat bagaimana persoalan itu dari sisi luar kan, kalau kita melihat itu sebagai orang lain ya seperti itu. Nah itu saja sih. Kalau misalnya kita lagi down benar-benar nggak kuat, lebih baik keluar dulu. Bukan Iya, berarti keluar. kayak benar-benar keluar dari perusahaan atau apa perusahaan yang kita bangun gitu. Jangan Iya. sampai hilang begitu saja yang udah kita bangun terus tiba-tiba down kayak tuh nggak dilanjutin lagi. Ya itu kalau itu betul-betul pada kita titik terendah ya seperti itu. Ya, kayak kuliah juga kan gitu. Kuliah kalau itu menghilang kan gitu. Ya tidak apa-apa kalau itu kemudian kembali, kalau nggak kembali ya susah ya gitu. Ini Pak, kita sudah di ujung topiknya nih Pak. Luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Dari obrolan bareng Pak Ridwan, kita bisa belajar bahwa kekuatan terbesar dalam bisnis seringkali bukan terletak pada modal besar dan strategi pemasaran yang heboh, tapi pada kemampuan mengenali, mengelola, dan memaksimalkan potensi internal yang sudah dimiliki. Iya. Betul begitu Pak? Iya betul. Terima kasih Bapak